Kompetensi inklusivitas yaitu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai sehingga dapat bekerja sama secara produktif dan setara. Pemimpin yang inklusi dapat memastikan semua orang memiliki kesempatan dan menikmati kebebasan tanpa adanya diskriminasi. Yang pertama, empati dan kecerdasan emosional, yang berarti dapat memahami perspektif orang lain serta adanya budaya saling menghargai. Yang kedua, berpikiran terbuka dan bersedia belajar, yang berarti seseorang tersebut mau belajar dan memiliki pemikiran yang terbuka, dan hal ini dapat membantu dalam mengambil keputusan yang baik. Yang ketiga, komitmen terhadap keberagaman dan inklusi, yang berarti mampu menciptakan lingkungan kerja di mana semua karyawan dihargai dan dihormati. Yang keempat, kolaborasi dan kerjasama tim, yaitu memanfaatkan keberagaman tim untuk mencapai hasil yang lebih baik dan mengembangkan potensi setiap anggota. Yang kelima, keberanian dan kemampuan untuk bertindak, yaitu berani dalam menghadapi suatu diskriminasi, lingkungan yang adil, dan dapat mengatasi hambatan dalam tim. Yang keenam, terbuka, yang berarti terbuka terhadap ide-ide dan pengalaman berbeda dari setiap anggota. Yang ketujuh, dapat diakses, yang berarti dapat memberikan dukungan, menjawab pertanyaan, adanya komunikasi yang efektif, dan hubungan yang kuat antara pemimpin dan anggota. Yang kedelapan, tersedia, yang berarti meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan tim, dapat memberikan bimbingan, dan menunjukkan komitmen pada perkembangan tim. Kompetensi inklusivitas itu penting bagi seorang pemimpin karena dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, mendorong partisipasi dan kontribusi, meningkatkan kinerja karyawan, memperkuat hubungan dan dukungan, serta menarik dan mempertahankan talenta karyawan yang ada. Kompetensi inklusivitas pada seorang pemimpin memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan organisasi. Pemimpin yang inklusif memiliki kemampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang menghargai keberagaman, di mana semua anggota tim, terlepas dari latar belakang mereka, merasa diterima, dihargai, dan diberdayakan. Kompetensi ini mencakup empati, kecerdasan emosional, keterbukaan, komitmen terhadap keberagaman, kemampuan untuk berkolaborasi, serta keberanian untuk menghadapi bias dan diskriminasi. Terdapat 7 tantangan dalam kepemimpinan inklusif. Yang pertama, bias dan stereotip. Cara mengatasinya, lakukan pelatihan kesadaran bias untuk pemimpin dan tim. Dorong budaya umpan balik yang terbuka agar semua suara didengar. Yang kedua, kurangnya keragaman. Cara mengatasinya, implementasikan strategi rekrutmen yang fokus pada keragaman. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Cara mengatasinya, libatkan karyawan dalam proses perubahan. Komunikasikan manfaat inklusi dan berikan dukungan selama transisi. Yang keempat, komunikasi yang tidak efektif. Cara mengatasinya, gunakan berbagai saluran komunikasi dan pastikan informasi disampaikan secara jelas. Dan yang kelima, kurangnya dukungan manajemen. Cara mengatasinya, pemimpin harus menunjukkan komitmen yang nyata terhadap inklusi melalui kebijakan dan tindakan konkret. Yang keenam, kesulitan mengukur inklusi. Cara mengatasinya, kembangkan metrik yang jelas untuk menilai keberhasilan program inklusi, seperti survei kepuasan karyawan dan analisis demografis. Dan yang terakhir, keterbatasan sumber daya. Cara mengatasinya, cari kemitraan dengan organisasi lain atau lembaga untuk berbagai sumber daya dan pengetahuan dalam implementasi inisiatif inklusif. Budaya organisasi memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dalam suatu tim. Seperti yang pertama, nilai dan prinsip. Budaya yang menekankan nilai-nilai seperti keragaman, saling menghormati, dan kolaborasi akan mendorong inklusivitas. Dan jika organisasi menghargai perbedaan, anggota tim akan merasa dihargai dan diterima. Yang kedua, komunikasi terbuka. Budaya yang mendorong komunikasi terbuka membuat anggota tim merasa nyaman untuk berbagi ide, pendapat, dan kekhawatiran. Ini menciptakan ruang bagi setiap suara untuk didengar, yang penting untuk inklusivitas. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran. Organisasi yang mengedukasi karyawan tentang pentingnya inklusi dan keragaman membantu membangun kesadaran dan pemahaman. Pelatihan tentang bias, stereotip, dan sensitivitas budaya dapat meningkatkan inklusivitas dalam tim. Yang keempat, kebijakan dan praktik. Kebijakan yang mendukung inklusi seperti fleksibilitas dalam jam kerja, dukungan untuk kebutuhan khusus, dan proses rekrutmen yang adil dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Yang kelima, peran pemimpin. Pemimpin yang menunjukkan komitmen terhadap inklusi dengan tindakan dan kata-kata mereka
menciptakan contoh bagi tim. Kepemimpinan yang inklusif mendorong anggota tim lainnya untuk melakukan hal yang sama. Yang keenam, pengakuan dan perayaan keberagaman. Mengakui dan merayakan keberagaman di tempat kerja, baik melalui acara, penghargaan, dan kegiatan lain, dapat memperkuat rasa memiliki di antara anggota tim. Secara keseluruhan, budaya organisasi yang positif dan inklusif dapat menciptakan tim yang lebih beragam, kreatif, dan produktif. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.